Halo kawan Bima, jumpa lagi di kelas Bima Bisa Matematika. Kita lanjutkan pembahasan soal SBMPTN 2018 Matematika Dasar part yang ketiga. Sebelum kita kerjakan soalnya, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Soal pertama, jika fx sama dengan 1 per x min 1 dikuadratkan, dan gx sama dengan 1 per x min 2, maka himpunan penyelesaian fx dikali gx per f komposisi gx kurang dari 0 adalah, kita tulis yang diketahui, fx sama dengan 1 per x min 1 dikuadratkan. Gx sama dengan 1 per x min 2. Sekarang kita cari f komposisi gx. Substitusi gx ke fungsi f. 1 per x-nya adalah 1 min x min 2 dikurangi 1, langsung saya samakan penyebutnya. Satunya menjadi x min 2 per x min 2 dikuadratkan. Sama dengan 1 per 1 dikurangi x min 2. Hasilnya min x plus 3 per x min 2. Dikuadratkan artinya pembilangnya dikuadratkan, penyebutnya juga dikuadratkan. Sama dengan x min 2 kuadrat per min x plus 3 kuadrat. Pertidaksamaannya adalah fx dikali gx dibagi dengan f komposisi gx kurang dari 0. Fx satunya positif, penyebutnya bentuk kuadrat pasti positif, maka fx bernilai positif. F komposisi gx. Pembilangnya bentuk kuadrat, hasilnya pasti positif, penyebutnya bentuk kuadrat pasti positif. Maka f komposisi gx bernilai positif. Karena kurang dari 0, maka gx, agar menghasilkan kurang dari 0, gx-nya harus negatif. Gx harus negatif artinya kurang dari 0. 1 per x min 2 kurang dari 0. Agar hasilnya negatif, 1 dibagi dengan bilangan negatif. X min 2-nya harus kurang dari 0. X kurang dari 2. Di sini fx berbentuk pecahan. Syarat dari pecahan, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya adalah x min 1 dikuadratkan. Tidak boleh sama dengan 0. Maka x min 1 tidak sama dengan 0, x tidak sama dengan 1. Gambar ke dalam garis bilangan, ada angka 1 dan 2. Bulatan terbuka karena tidak ada tanda sama dengan. X kurang dari 2. Panah ke kiri. Karena melewati 1, padahal nilai x tidak boleh sama dengan 1, maka dipotong di sini. Himpunan penyelesaiannya, HP sama dengan x sedemikian hingga x kurang dari 1 atau 1 kurang dari x kurang dari 2. Jawabannya C. Soal berikutnya, diketahui f dan g merupakan fungsi yang mempunyai inverse. Jika f gx sama dengan x plus 1 dan g x plus 2 sama dengan x min 4, maka f inverse 2 dan g inverse 2 sama dengan, kita mulai dari fungsi g x plus 2 sama dengan x min 4. Dari sini kita buat permisalan. Yang kita misalkan adalah x plus 2 sebagai a. Maka x sama dengan a min 2. Substitusikan g, x plus 2-nya adalah a, sama dengan x-nya adalah a min 2. Dikurangi 4. Ga
sama dengan A min 6. Bisa ditulis juga G X sama dengan X min 6. Kita cari inverse-nya, G inverse X sama dengan X min 6 tanda min jadi plus. X plus 6. Di sini ada G inverse 2. G inverse 2 sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Berikutnya F Gx sama dengan X plus 1. F Gx-nya adalah X min 6 sama dengan X plus 1. Kita buat permisalan lagi. Yang kita misalkan adalah X min 6 sebagai B. Maka X sama dengan B ditambah 6. Substitusikan F, X min 6-nya B, sama dengan X-nya diganti dengan B plus 6 ditambah 1. F, B, sama dengan B ditambah 7. Atau Fx sama dengan X plus 7. Inverse-nya F inverse X sama dengan tanda plus jadi min. X min 7. Kita cari F inverse 2. F inverse 2-nya sama dengan 2 dikurangi 7 sama dengan min 5. F inverse 2 ditambah G inverse 2 sama dengan min 5 ditambah 8 sama dengan 3. Jawabannya D. Lanjut. Integral min 16 min 6x pangkat 4 per x kuadrat dx. Sama dengan kita gunakan konsep integral tak tentu. Di sini x pangkat 2 naik dari penyebut jadi pembilang menjadi x pangkat min 2. Soalnya dapat ditulis integral min 16 dikurangi 6 x pangkat 4 dikali dengan x pangkat min 2 dx. Sama dengan integral min 16 x pangkat min 2 dikurangi 6 x pangkat 2 dx. Sama dengan min 16 x pangkatnya min 2 ditambah 1 menjadi pangkat min 1 per penyebutnya sama dengan pangkatnya yaitu min 1. Dikurangi 6x pangkat 3 per 3. Jangan lupa ditambah C. Sama dengan 16x pangkat min 1 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah C. X pangkat min 1 dapat ditulis sebagai per X pangkat 1. Pangkatnya tidak perlu ditulis. Jawabannya yang B. Berikutnya, diketahui fx sama dengan ax kuadrat min 4x plus 1 dan gx sama dengan 3x kuadrat plus ax plus 2 jika hx sama dengan fx plus gx dan kx sama dengan fx dikali gx dengan h aksen 0 sama dengan min 3, maka nilai k aksen 0 adalah diketahui fx sama dengan ax kuadrat min 4x ditambah 1. Turunannya f aksen x sama dengan 2ax min 4. Diketahui juga gx sama dengan 3x kuadrat ditambah ax ditambah 2. Turunannya g aksen x sama dengan 6x ditambah a. Fungsi hx sama dengan fx ditambah gx. Maka turunannya h aksen x. Ingat konsep turunan berikut. Konsep pertama, penjumlahan maka turunannya adalah f aksen x ditambah g aksen x. Sama dengan 2ax dikurangi 4 ditambah 6.
6X ditambah A. H aksen 0 sama dengan yang ada X-nya menghasilkan 0 min 4 ditambah A. Nilainya adalah negatif 3. Maka A sama dengan 1. Diketahui juga Kx sama dengan Fx dikali Gx. Dengan konsep turunan yang nomor 2, maka turunan dari Kx adalah K aksen X sama dengan F aksen X dikali Gx ditambah dengan Fx dikali G aksen X. Sama dengan 2AX dikurangi 4 dikali 3X kuadrat plus AX plus 2 ditambah AX kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 dikali 6X ditambah A. Yang ditanyakan K aksen 0. Artinya yang ada X-nya bernilai 0. Sama dengan min 4 dikali 2 ditambah 1 dikali A, A-nya nilainya 1. Sama dengan min 8 ditambah 1 sama dengan negatif 7. Jawabannya A. Diketahui O 0,0, A 2,0, B 2,Y, C 0,Y, dan D 0,5 Y. Nilai limit Y mendekati 2, keliling segitiga BCD dibagi keliling segi 4 OABD adalah, kita gambar dulu, titik O 0,0, A 2,0, B 2,Y, C 0,Y, dan D 0,5 Y. Keliling segitiga BCD per keliling segi 4 OABD, daerah yang tidak diarsir. Artinya segitiga BCD siku-siku di C. Kita cari panjang BD dengan teorema Pythagoras. BD kuadrat, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. CD kuadrat ditambah BC kuadrat. O ke A panjangnya 2, B ke C panjangnya juga 2. C ke D, Y ke setengah Y, artinya setengah Y. Sama dengan setengah Y kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 1/4 Y kuadrat ditambah 4. Adalah panjang BD kuadrat. BD sama dengan akar dari 1/4 Y kuadrat ditambah 4. Kita cari nilai limit Y mendekati 2. Keliling segitiga BCD artinya BC 2 ditambah CD-nya setengah Y ditambah DB-nya akar dari 1/4 Y kuadrat ditambah 4 dibagi dengan keliling segi 4 OABD. OA 2 ditambah AB, AB-nya O ke C berarti Y, ditambah BD akar dari 1/4 Y kuadrat plus 4 ditambah D ke O setengah Y. Substitusi Y dengan 2 sama dengan 2 ditambah setengah dikali 2 1 ditambah akar dari 1/4 dikali 2 kuadrat 1 ditambah 4 per 2 ditambah 2 ditambah akar dari 1 ditambah 4 ditambah setengah dikali 2, 1. Sama dengan 3 ditambah akar 5 dibagi dengan 5 dikurangi akar, 5
5 ditambah akar 5. Dirasionalkan dengan cara dikali 5 dikurangi akar 5 per 5 dikurangi akar 5. Sama dengan 15 dikurangi 3 akar 5 ditambah 5 akar 5 dikurangi 5. Dibagi dengan bentuk selisih kuadrat berarti 25 dikurangi 5. Sama dengan 10 ditambah 2 akar 5 per 20. Sama dengan 2 dikali 5 ditambah akar 5 dibagi dengan 2 dikali 10. 2-nya dicoret, berarti jawabannya yang B. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, klik tombol like agar makin bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kelas BIMA berikutnya.